Tuhan. Yes. Terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ku cari wajah-Mu, berikan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh Yesus Tuhan, ku panggil nama-Mu. Amin. Ku dengar jawab-Mu. Seruan hati. Oh haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi semua hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh Rabashakala ya larabodi larabalarabodi larabalarabodi larabalar. Impala ya larabodi larabalarabodi larabalarabodi larabalashe. Bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang. Oh Rabashakala ya larabodi larabalarabodi larabalarabodi. Oh haleluya haleluya.
saat ini Bapak Ibu yang terkasih, mari bawa dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini engkau takut, mungkin saat ini engkau khawatir dengan keadaanmu, tapi mari bersatu hati seirama dengan Yesus, percaya bahwa engkau punya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan hidupmu. Amin, 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 amin. Kami percaya, kami berserah atas tangan-Mu. Kamu Tuhan, Yesus. Glory, glory. Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan, mari saya ajak setiap kita mengangkat tangan, tanda kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap hidup kita. Bapak Ibu, angkat tinggi-tinggi tanganmu dan naikkan pujianmu. Sungguh indahkah Tuhan, Ora basikala rabori lara balara bodi lara balanta. Impala ya lara bodi lara balara bodi lara balanta. Ora basikala ya lara bodi lara balara bodi lara balara bodi lara balanta. Ora basikala rabori lara balara bodi lara balara bodi lara balanta. Ora basikala ya lara bodi lara balara bodi lara balanta. Nikmati Yesus. Yes. Yes, oh Jesus. Kau sembuhkan bagi semua orang yang butuh sumber kekuatan. Sumber kekuatan
Sungguh indah Kau Tuhan, menara penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini hamba-Mu terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita masuk firman Tuhan di Mazmur 23 ya. Ayat Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, 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 amin. Haleluya. Di ayat yang pertama ya, Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ya. Takkan kekurangan aku, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, ya. Bapa yang punya langit dan bumi, dan kita adalah anak-anaknya. Dan Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita anak-anaknya, tentunya kita tidak ada yang kurang. Karena Bapa kita yang punya segala-galanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi, termasuk diri Anda dan saya. Kalau anak-anaknya kurang, berarti ada yang salah dalam hidup Anda. Apakah firman yang salah? Apakah anaknya yang salah? Sudah pasti anaknya yang salah. Ya. Haleluya. Jadi seringkali kalau firman Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembala kita ikuti. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita ikuti. Kita menjadi pelaku firman, tentunya hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Alkitab, ya, Injil kebenaran itu, setebal itu, isinya hanya 2. Ya, jauhi larangannya, ikuti perintahnya. Kalau engkau mengikuti semua apa yang dikatakan Tuhan, sungguh indah, engkau tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kalau engkau tidak mengikuti firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman, tentunya pasti engkau akan kekurangan, ya. Makanya di sini, ya, kalau Tuhan gembala kita, ikuti. Karena Dia adalah Tuhan yang memimpin kita, ya. Di ayat 2, Ia membaringkan aku pada padang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, dan Ia menyegarkan jiwaku. Perhatikan, membaringkan, ya, aku di rumput yang hijau, sudah tentu, ya, lahan tanah tersebut subur, ya, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang hijau itu dapat tumbuh, ya, sehingga kita tidur, kita diberkati, ya, kita tidur di rumput juga kita merasa nyaman, ya, dan, ya, Dia membawa kita ke air yang tenang, ya. Berbicara ke air yang tenang itu adalah firman. Firman itu yaitu bagaikan air yang mengalir di dalam kehidupan kita. Otomatis jiwa, raga, dan rohku menjadi tenang, ya. Dan menjadi segar tentunya, ya, karena firman Tuhan itu hidup, ya. Kalau Dia hidup di dalam kita, ya, tentunya kita akan segar terus, ya. Kita tidak akan loyo, ya. Ya.
Perkatakan firman Tuhan itu di setiap waktu. Maka di dalam dirimu ada Tuhan, ya, otomatis, ya. Karena Tuhan, ya, kalau engkau perkatakan firman, artinya engkau di dalam dirimu ada firman Tuhan. Dan ada Tuhan itu sendiri. Dan engkau menjadi pelaku firman, ya. Engkau diberkati luar biasa. Tentunya engkau akan segar bugar, ya. Sampai tubuh, jiwa, dan rohmu menjadi segar, ya. Kita lihat, ya, ayat selanjutnya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu lah itu yang menghibur aku. Nah, berbicara pasal ini, ya kan, firman Tuhan berkata, ya, haleluya, haleluya, haleluya. Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ya, di saat tidak ada jalan, ya, tentu kita mencari jalan itu yaitu kepada Tuhan. Di saat kita mencari kebenaran, tentunya kita mencari Tuhan. Di saat kita merasa, ya kan, tidak mampu dan tidak adanya kehidupan, maka kita carilah Tuhan. Maka Tuhan itu adalah kehidupan, ya. Di dalam lembah kekelaman, engkau merasakan keraguan-raguan, ketakutan, merasa tidak nyaman, depresi, ya, merasa enggak pede atau minder, merasa adanya ancaman, bahkan engkau merasakan, ya, adanya intimidasi, ya, bahkan ada yang merasakan ingin mati rasanya, ya, dan bahkan roh kematian itu menghantui, ya, mengintimidasi, membuat Anda merasa tidak mampu, ya, menuduh Anda berdosa begini dan begitu, ya. Bahkan ada suara-suara yang mengarahkan kau untuk bunuh diri, ya, sampai stres, bahkan ada yang sampai gila. Artinya di dalam dirimu tidak ada Tuhan Yesus. Jika firman itu ada di dalam dirimu, engkau dapat kalahkan itu semua, ya. Karena Tuhan Yesus di dalam dirimu, yaitu selalu bersamamu dan menemanimu. Tuhan akan memukul kalah semua musuh-musuhmu, ya, sebelum musuh-musuhmu melakukan tindakan kejahatan di dalam kehidupanmu, ya. Contoh, ya, apabila orang ingin mencelakakanmu, sebelum mereka mau mencelakakanmu, baru punya niat, Tuhan sudah menggagalkannya kalau Tuhan ada di dalammu, ya. Dan pada saat engkau lewat, ya, tentunya, ya, engkau akan tersenyum, ya. Tidak ada yang dapat musuhmu, tidak ada yang dapat menyerangmu, dan engkau ditentukan Tuhan menjadi pemenang, dan Tuhan memberikan engkau tongkat kemenangan, tongkat komando, tongkat pemimpin, dan tongkat penguasa, ya, bahwa kuasa Tuhan ada di tanganmu, ya, sehingga engkau dapat berjalan, ya, dan engkau tidak takut bahaya, ya. Sekalipun engkau melalui lembah kekelaman, ya, engkau membawa tongkat Tuhan, membawa kuasa Tuhan, engkau dapat mengalahkannya. Kita lihat, ya, ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata, haleluya, haleluya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Haleluya, haleluya. Kita lihat. Jika di dalammu ada roh Tuhan, siapa yang mampu melawan Anda? Orang yang mencemooh kamu, orang yang berlaku curang terhadap dirimu, orang yang mengambil hak, ya, yang dimana sesungguhnya akan diberikan kepadamu, ya, orang itu mencurinya, ya. Dengan segala macam cara mereka merampasnya, ya. Orang yang berkhianat kepadamu, orang yang mencuri, ya kan, uangmu, bahkan tidak sedikit harta bendamu diambil dengan cara yang sangat jahat. Engkau tidak usah marah, engkau tidak usah menghakiminya, engkau tidak usah sakit hati. Engkau harus bisa memaafkannya. Diamkan saja dan berusahalah, ya, agar memaafkannya bahkan melupakannya, ya. Maka orang-orang seperti itu
dia sesungguhnya melakukan tindakan kejahatan terhadap dirimu, ya, sesungguhnya dia melawan roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Maka kita lihat pembalasan tangan Tuhan, ya, terhadap orang itu. Bencana malapetaka menimpa, tulah, kutukan, bahkan sakit penyakit yang ganas, ya, mengerikan, maut, bahkan sampai maut datang, kematian dengan cara yang sangat tragis menimpa dirinya. Ya, kita kalau di dalam Tuhan kita maafkan saja, ya, tapi kita lihat tangan Tuhan bekerja, ya, dan siapakah yang berani melawan kita? Kita ditentukan Tuhan menjadi pemenang. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, ya. Kita lihat, ya, Tuhan itu memberkati kita, ya. Tuhan memberkatimu, ya. Berkat Tuhan yang didapatkan, ya, dalam kehidupanmu sampai berlimpah-limpah. Tuhan akan ganti apa yang hilang daripadamu, ya, bahkan digantinya berkali-kali lipat banyaknya. Tugas kita hanya memberkati dan mengampuni. Janganlah kita sakit hati, ya. Kalau kita melihat orang menyakiti kita, ampuni dan berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan bentuk dia, agar Tuhan memaafkan dia, agar Tuhan juga membentuk dia, agar menyadarkan dia bahwa tindakan dia itu tidak benar, ya. Jangan sampai murka Tuhan itu datang ke dalam kehidupannya, ya, maka malapetaka yang menyakiti diri kita sudah akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Nggak tahulah apa yang terjadi, ya, kalau murka Tuhan datang. Makanya kalau kita itu hidup di dalam Tuhan, kan roh kita itu isinya Tuhan Yesus di dalam kita, yaitu kita memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, ya, dan firman Tuhan itu hidup, ya. Kita lihat ayat selanjutnya, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup aku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita lihat, ya, apakah, ya, roh Tuhan yang ada di dalammu membuat engkau selalu datang kepadanya, ya. Semua yang baik datang selalu, ya, kepada dirimu. Tidak sedikit kebaikan demi sedikit engkau kebaikan dan kebajikan akan kamu rasakan, dan roh Tuhan menemanimu bersamamu. Engkau tenang, engkau tentram, keluargamu tentram, damai sejahtera. Engkau merasakan kebahagiaan, dan demi kebahagiaan keberuntungan selalu menyertai dan seluruh kehidupan keluargamu. Bahkan roh Tuhan itu menemanimu sampai di kehidupan yang lain, bahkan sampai di kehidupan selama-lamanya. Jika roh Tuhan ada di dalammu, ya, engkau dapat memperoleh ini semua, seperti apa yang kata Mazmur Daud katakan, Nabi Daud katakan. Kita lihat, ya, kita buka Wahyu 3 ayat 20. Bagi saudara-saudari yang mendengarkan, kita buka kitab suci kita, Injil kebenaran, di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada seorang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan saat ini mengetok pintu hati Anda. Anda yang mendengarkan, simak baik-baik. Bukalah pintu, ya, berdoalah, ucapkan, Tuhan, aku mempersilahkan engkau masuk ke dalam hatiku. Artinya sang firman Tuhan itu masuk ke dalam hatimu, ya. Jadilah raja dalam hidupku, ya. Pimpinlah hidupku, ya, agar aku itu selalu bisa mendengarkan, ya, suaramu, ya, dan aku dipimpin oleh firman-Mu.
ya. Dan Tuhan mendapatkan aku, dan aku bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, dan Tuhan bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Maka di dalam dirimu otomatis jika engkau percaya dan engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sudah ada Tuhan Yesus, sudah ada Tuhan Yesus, sudah ada Roh Kudus, bahkan sudah ada Allah Bapa. Ya, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu ya berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, ya, dalam dunia. Jika engkau menerima Tuhan Yesus di ayat yang sebelumnya, Wahyu 3 ayat 20, maka di dalammu, ya, itu rohnya itu sangat besar sekali. Engkau dapat mengalahkan dunia. Engkau dapat mengalahkan semua permasalahanmu, dan engkau menjadi pemenang. Ingat, ya, cerita tentang Nabi Daud, bahwa roh Tuhan Nabi Daud itu tahu ada di dalamnya, melebihi roh-roh jahat ataupun roh-roh apapun yang ada di dunia ini. Bahkan dia tidak takut terhadap Goliat. Ya, Goliat di zaman itu adalah raksasa, ya. Tapi Daud tidak takut melawan Goliat, karena Daud tahu roh yang di dalam Daud itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Lihat, Allahku yang kusembah adalah Allah yang berfirman. Firman-Mu pelita bagiku, firman-Mu terang bagiku, dan terang bagi setiap jalan-jalanku. Allahku yang kusembah adalah Allah yang setia menemaniku, dan Allah yang adil, Dia di dalam kehidupanku, ya. Allahku yang kusembah adalah Allah yang mengeluarkanku dari segala pencobaan-pencobaan dan setiap permasalahan-permasalahan. Allahku yang kusembah adalah Allah yang mengalahkan raksasa-raksasa di dalam kehidupanku. Allahku yang kusembah adalah Allah yang mengalahkan Goliat-Goliat di dalam hidupku. Allahku yang kusembah adalah Allah yang mengalahkan beruang-beruang di dalam kehidupanku. Allahku yang kusembah adalah Allah yang mengalahkan singa-singa di dalam kehidupanku. Allahku yang kusembah adalah Allah yang selalu memberkatiku. Haleluya, haleluya. Berlarilah seperti Daud, berlarilah ke medan tempur. Siaplah engkau kalahkan semua raksasa-raksasa di dalam hidupmu. Kalahkan semua beruang-beruang di dalam hidupmu. Kalahkan semua singa-singa di dalam hidupmu. Haleluya. Berlarilah, berlarilah, berlarilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku lebih dari pemenang. Oh, rabashikala boriala rabariala raboriala rabalanta. Impalaya raboriala rabalara boriala rabalante. Oh, rabashankala raboriala rabalanta boriala raboriala barata. Oh, rabashikala ya raboya barata. Oh, rabashankala raboriala raboriala rabalante. Oh, haleluya, haleluya. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, bahwa kita ini lebih dari pemenang. Haleluya, amin, 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 amin. Semua yang mendengarkan percaya sabda kebenaran firman pada sore hari ini, semua dimerdekakan. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan, amin.